Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah tentang adzabhu, menyembelih. Menyembelih itu bisa ditempatkan dari sudut syariah, ya, bisa dari sudut akidah. Nah, kali ini kita akan membahas menyembelih dilihat dari sudut akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Zabhu at-ta'rif lughatan. Secara bahasa, zabhu itu diambil dari kata huruf za, ba, dan ha. Za, ya. Za ini naktunya banyak, ba itu 2, ha itu 8. Zabaha. Ya, karena asal kata dalam bahasa Arab itu kebanyakan dari 3 huruf. Yang dari 3 huruf itu ada 18 bentuk. Yang dari 4 huruf itu ada 4 bentuk. Jadi yang 3 itu 18. Yang 4 berasal dari 4, ada 4. Jadi 4 berbanding 18. Maka lebih banyak yang 18. Jadi 4 kalinya ya, 4/5. Kata-kata yang berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab itu berasal dari 3 hurufnya. Seperti ini, zabaha. Berasal dari za, ba, dan ha. Apa arti zabaha itu? Asyakku, membelah, menyayat. Wa kullu ma yushakku faqad dzubiha. Segala sesuatu yang dipecah, sesuatu yang dibelah, ya, itu disebut menyembelih. Wa kadzalika kullu ma futta wa kulli'a faqad dzubiha. Setiap yang dipotel, tahu nggak dipotel? Dipotel, kalau bahasa sini dipotel. Bahasa Jawa kan? Dipotel, tahu nggak? Kita ada mangga, ada temen. Nah, apa itu? Dipotel. Hah? Apa bahasa Indonesia? Iya, jadi 2. Dipot. Nih, buat potel tuh. Aduh, susah bahasa Indonesia. Pakai tangan, jadi 2 nih. Potel namanya. Nah, itu namanya menyembelih. Ya, secara bahasa, tapi nanti kita kan istilah. Secara istilah, ya, yang namanya menyembelih itu ishaqu ruh bi iraqatid dam. Menghilangkan ruh, menghilangkan nyawa dengan menumpahkan darahnya. Menghilangkan nyawa bisa diracun, bisa diapa, tapi ini ditumpahkan darahnya ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Wa yaqau ibadatan imma wujuban aw istibaban wa yaqau adatan. Bisa ibadah, bisa adat. Jadi menyembelih itu bisa panggilannya karena ibadah, bisa panggilannya karena adat istiadat. Asmaul ukhra,
nama lain dari menyembelih itu adalah nusuk. Inna salati wa nusuki, itu ya. Nah, itu nusuk namanya. Terus an-nahr, makna lain dari menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, nahar. Nahar itu maknanya gulu, leher. Karena menyembelih itu kan targetnya leher ya. Wa zakah, serta zakah. Zakah itu. Fadzakir, nah, itu artinya mengingatkan ya. Tapi tazkiyah, ada tazkiyah, ada tazkiyah. Ini tazkiyah, ta, zal. Kalau ta, za, tazkiyah artinya mensucikan. Tapi kalau tazkiyah itu menyembelih. Status hukum. Status hukum menyembelih ada 3 status. Pertama, adzabhu ta'abbudi, karena ibadah. Menyembelih karena ibadah. Wa huwa ma yutlaqu alaihi binusuk, yang sering disebut dengan nusuk. Wa huwa ma yaqa'u ibadatan lillah ta'ala, yaitu yang jatuhnya ibadah. Fa yuqsadu bidzabi at-taqarrub ila Allah, tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Wa ta'zimu, dan mengagungkan Allah. Wa tadzallul ilaihi, menghinakan diri pada Allah. Fa hadza la yakunu illa lillahi ta'ala. Wa sarfu li ghairi ta'ala syirkun akbar. Ini harus ditujukan pada Allah, niatnya. Jadi kalau niatnya bukan karena Allah, maka ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Menyembelih saja itu bisa jatuh ke dalam syirik. Yang kedua, ayyaqa biqasdi ikrami dhaif. Kita menyembelih tujuannya menghormati tamu. Karena bakal ada tamu tertentu, ya, kita beri kehormatan, potong. Auli walin tantil urs, atau karena walimah, pengantenan. Wa nahwihi, dan semacamnya. Fahadza ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban. Maka ini ada perintah. Ada perintah. Jadi motivasinya apa dia menyembelih? Kalau menyembelih karena Allah itu KW1. Tapi kalau motivasinya karena keperluan, hajat, ya, itu juga dibenarkan. Yang ketiga, ayyaqa ala wajhi tamattu' bil aqli. Yang ketiga, ya untuk senang-senang saja. Awit tausi' al iyal, atau untuk menggembirakan keluarga. Awil injar bihi wa nawi dzalika fa hadza min qismil mubah. Ini termasuk mubah. Kedudukan adzabhu afdal ibadat maliyah. Dzabhu, menyembelih, itu adalah ibadat maliyah, ibadat yang bersifat harta. Jadi ibadat itu kan macam-macam. Ya, ada ibadat maliyah, ada ibadat jawarihiyah, anggota. Ya, seperti sholat itu kan kebanyakan dilakukan oleh tubuh kita. Tapi ada juga yang ngumpul, ya maliyah, ya anggota, fisik. Seperti pada haji. Haji itu membutuhkan tenaga, juga membutuhkan uang. Jadi kumpul di situ. Maka haji mendapat pahala yang besar. Li'annau yajtamu fi amran, karena pada menyembelih itu bersatu 2 hal. Pertama, annau ta'atun lillahi ta'ala. Dia adalah ketaatan pada Allah. Yang kedua, annahu badlu malih. Yang kedua, mengorbankan harta. Wa taubat bihin nafsu, serta hati menjadi tenang. Jadi dengan menyembelih orang-orang senang. Wa badlu mustarak fi jinsil mal, lakin zada dzabhu ala ghairi min haitsu inal hayawanat mahbubatun ila arbabiha. Tetapi ada nilai lebih dari menyembelih, karena hewan-hewan, ya, itu dikembalikan kepada penciptanya. Jadi hewan pun dilihat dari sisi peri kehewanan, bukan peri kemanusiaan.
Mereka senang gitu. Ya, jadi disembeli itu mereka senang. Asal nyembelinya untuk Allah. Senang. Kalau di zaman Nabi terlihat sekali. Hewannya itu minta duluan. Kalau Nabi yang nyembelih mah, kalau kita mungkin enak ya. Lihat. Jadi malah lihat temannya kabur tuh. Kalau kita sedang menyembelih kan ditutupi supaya temannya nggak lihat. Kalau ngelihat ngamuk. Tapi kalau di zaman Nabi malah minta duluan, hewan-hewan berdesakan, minta disembelih duluan. Ya, sebab tidak ada pengorbanan yang lebih, atau ujung-ujungnya juga mati kan. Nah, mereka lebih senang yang sifatnya syar'i. Hewan itu sudah memberikan loyalitas. Yujadu lidzabha alamun fin nufus li syiddati mahabbatiha. Karena menyembelih ya itu ada alamun fin nufus. Di satu sisi kita ada kesakitan ya karena cinta pada harta. Kita uangnya berkurang dengan menyembelih itu. Ya, tapi kita persembahkan untuk Allah. Rohani kita menjadi tenang. Fa idza baddalahu lillah wa samahat nafsuhu bi idzaqil haywanat al mauta sara afdalu min mutlaqil ibadat maliyah. Jadi kalau kita ikhlas menyerahkan harta kita ya untuk Allah, nah ini mendapat nilai yang tinggi. Ya. Jadi ada kisah tersendiri nih tentang menyembelih hewan ini. Jadi saya punya teman, terus di atas teman saya ada guru. Nah, ini katakanlah saya sebut di atas saya guru kecil, di atas lagi guru besar. Kata si guru besar, orang yang baik adalah mengkambingkan uang, katanya. Istilahnya begitu. Orang yang baik, orang yang saleh adalah mengkambingkan uang. Orang yang tidak saleh menguangkan kambing. Ya, jadi maksudnya gimana? Uang yang ada di tangan kita dibelikan kambing untuk disembelih. Tapi di sisi lain ada yang berkhianat. Kambing-kambing yang diserahkan oleh banyak orang untuk disembelih dijual sama dia. Itu namanya orang geblek. Orang geblek. Tapi ada kejadian saudara. Panitia kurban mendapat penyerahan kambing, waktu penyembelihannya lama. Kan dia harus menjaga kan. Nggak taunya mati si kambing itu. Kan ketempuan itu. Waduh. Terus siapa yang nempuin, orang dia juga nggak mampu. Ya, nggak tahu kenapa kan bisa jadi makanannya ya. Makanannya itu. Kalau di Lampung banyak kasus hewan-hewan itu mati karena makan singkong racun. Singkong racun. Jadi singkong racun ini di Lampung ditanam karena singkongnya bagus. Kan dijual ini acinya. Ya, sangat menggembirakan tuh di Lampung karena di tengah-tengah sawah itu ada pengusaha yang mendirikan pabrik. Jadi petani-petani singkong itu cukup nyabut singkong diserahin ke situ. Di kilo, nanti diproses di sana. Jadi keluar dari pabrik itu dalam bentuk bungkusan udah siap edar. Ya, sang petani itu enak, jadi nggak perlu susah-susah dia, tanam aja. Nah itu yang paling bagus katanya ya, saya nggak tahu. Itu singkong racun. Ya cuma itu, kalau salah makan mati. Tapi orang Lampung pinter. Saya tahu dari situ. Singkong racun itu bisa dihilangkan racunnya dengan cara apa? Dijemur. Dijemur. Jadi dijemur dulu, nanti nggak tahu seberapa ya dia layu atau gimana,
itu dimakan nggak masalah. Tapi kalau belum, masih segar, itu beracun. Sehingga banyak hewan yang mati karena makan. Nah itu pernah kejadian, ya diserahkan ke panitia, masih jauh. Panitia bertugas kasih makan, nggak tahu salah makan atau gimana, mati. Atau bisa terjadi begini, panitia menerima hewan yang cantik-cantik gitu ya, tarung. Tuh, begitu tarung, tanduknya potol. Itu kan tidak sah, nanti, ya kan? Tapi bukan kesalahan si panitia, kan belum waktu. Yang ngeganti siapa ini? Wong dia juga sekedar orang biasa. Jadi tarung, talinya kurang kuat gimana ya? Jadi kepanjangan, tadinya mungkin dikira nggak sejauh itu. Tarik, mulur, tarung, potol ini. Tanduknya, kan tidak sah tuh. Nah ini ya, panitia juga harus punya keahlian ya. Kita kembali ke sini. Sekarang urgensi menyembelih. Adzabhu ibadatun azimah min azamil ibadat. Menyembelih itu ibadat yang besar dari sekian ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah besar itu banyak, diantaranya ada menyembelih. Wa syairatun min azhari syairi laidin, dan merupakan syiar. Karena Allah Ta'ala zikraha fi kitabil aziz bisalat alati hiya ruknun tsani. Bahkan Allah menggandengkan penyembelian ini dengan sholat yang merupakan rukun Islam kedua. Ya, sholat itu merupakan rukun Islam. Wa mubanihi al-idham, dan mabani, bangunan-bangunan yang besar, tambihan ala idhami sya'nil qarabin wa ilaman li ibadi bi anna dzabha lillahi wahdah. Ini mengingatkan kita harus menyembelih karena Allah. Ya. Walam yazal dzabhun manasik wa iraqatan tiba ala smillahi wahdahu masyru'an fi jamil milal. Bahkan menyembelih itu merupakan ibadat di semua agama. Di semua agama ada, ya. Orang Makassar ya, yang mayat ditaruh di bukit-bukit itu, Toraja. Itu bahkan untuk menghormati kakeknya, kalau nggak salah itu dia cari kerbau yang panjang, sampai ngelengkung gitu. Itu mahal sekali. Lalu disembelih. Nah, disembelih itu kadang-kadang nyiksa sih ya. Nah, kalau Islam ini ada cara-caranya. Allah menyampaikan antara lain dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat kami beri cara-cara beribadah, mansakan. Ya, cara ibadah kita dengan pendahulu kita intinya sama, sholat, tapi caranya berbeda. Ya, contohnya pada Yahudi itu tidak ada sujud, nungkul aja begitu. Makanya dia taruh di tembok ratapan untuk mungkul. Gak ada sujud. Kita ada sujud, ya, turun ke tanah, gitu kan. Nah, kalau dia enggak. Gitu. Kalau orang Nasrani sampai sekarang dikenal yang ngadeg baik, gini aja, paling duduk. Nanti berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Satu-satunya yang ada sujud umat Islam. Kita lihat di Hindu ada nggak sujud? Nggak ada ya? Nggak ada. Dia adanya tari-tarian. Ya. Jadi sujud begitu nggak ada. Umat Islam itu beda. Satu-satunya ya. Jadi menurut informasi dalam surat ke-22 ayat 34, setiap umat Allah beri cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, supaya mereka mengingat nama Allah atas apa yang Allah berikan, ya, rizki yang Allah berikan. Apa itu rezekinya? Mimbahi matil an'am, yaitu ternak.
Nah, ternak itu disembelih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, surat Al-Kautsar. Amarahu ayat jema'a baina hataini ubudiyatini. Di sini ayat ini menyuruh kita mengumpulkan dua ubudiyah. Wa huma salat wa nusuk, yaitu salat dan menyembelih. Ad-dalatani al qurbi wa tawaddu', yang menunjukkan pendekatan diri dan kehinaan, wal iftiqar wa husnudzan, serta baik sangka. Wa quwwatul yakin wa tumaninatul qalbi ila Allah wa ila iddatihi wa amrihi wa fadlihi wa khalqihi, aksa hala al-kibar wa nafar wa al-ghina ala Allah alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim yas'aluna iyyaha walladzina yanharu khaufan minal faqr. Jadi ini menafikan orang-orang tertentu yang tidak berpikir, tidak habis pikir ya. Jadi mereka mengatakan tidak habis pikir, buat apa menyembelih? Buat apa menyembelih itu? Jadi itu menghabiskan uang. Rahasianya itu katanya begini, tubuh kita itu membutuhkan protein hewani. Ya, menurut tinjauan dari sisi kesehatan. Protein yang hewani yang dibutuhkan dari tubuh kita itu minimal setahun sekali harus berasal dari protein merah. Ya, kalau ayam itu protein putih. Jadi protein ada dua, berasal dari nabati dan hewani. Menurut kesehatan lebih baik dari hewani, minimal telur. Dari nabati ada, seperti tahu, kedelai itu kan. Tapi yang bagus itu dari hewani. Nah, setahun sekali tubuh kita itu membutuhkan protein protein merah. Protein hewani yang merah. Nah, itu oleh Islam ditunjukkan dengan mendapatkan daging. Ya, daging itulah ditunjuk 3 binatang, ya, onta, sapi, dan kambing. Kita di sana itu. Kalau menurut penelitian, kolesterol yang ada pada kambing itu lebih rendah katanya daripada pada bebek ya. Lebih rendah daripada bebek katanya. Kan kita suka makan bebek. Kita beranggapan lebih rendah, padahal lebih tinggi. Jadi pada kambing itu rendah. Cuma ya rendah-rendah ya kalau kita ada bawaan, hati-hati. Singkatnya makan itu tidak boleh melampaui batas. Wala tusrifu ya singkatnya. Terutama karbohidrat ya. Di masa-masa kita usianya sudah semakin tambah, kuota semakin berkurang, karbohidrat yang kita boleh makan itu cuma 1/4 piring. Jadi sepiring itu hanya 1/4 saja sekali makan. Jadi kalau butuh banyak gimana? Butuh banyak nggak boleh sekaligus. Sedikit. Itu ya kayak porsi orang itulah. Suka makan di restoran kan ada pluk gitu. Itu segitu. Kalau bisa jangan nambah. Kalau kita masih kurang, porsinya itu harus yang lain, jangan itu. Ya, sayurnya gitu. Jadi jangan karbonya yang diperbanyak. Sebab karbo itu nanti diproses dalam tubuh kita, 1 piring nasi itu setara dengan 5 sendok gula pasir. Katanya begitu. 1 piring kalau penuh nasi itu setara dengan 5 sendok. Sementara tubuh kita hanya butuh 1 sendok makan. Ya, jadi ini ya, kita harus atur. Jadi kalau kita kurang kenyang, jangan dipenuhi itunya. Kalau gaya hidup kita kan yang penting kenyang. Ya kan? Kalau makan karbonya cuma sedikit, marah orang tua kita. Ngegado katanya. Nah, padahal ngegado itu mestinya bagus. Jadi yang penting porsinya seimbang. Ya, antara sayur, daging, karbo, buah-buahan, seimbang. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna lah. Tapi kalau udah tua,
4 sehat, 5 sempurna, 6 obat katanya. Jangan lupa. 4 sehat, 5 sempurna, 6 obat. Karena seperti hipertensi, sama dengan diabetes, itu nggak bisa, katanya, susah ditebak naiknya tensi itu. Kalau sudah ada faktor genetik, ya, kalau sudah keturunan, tensi naik itu nggak kerasa, tahu tepek aja. Nah itu kalau masuk ke otak, stroke. Ya, stroke. Contoh-contoh kita banyak mendapat banyak mendapat cerita dari orang yang stroke. Semuanya nggak sadar. Maksudnya nggak kerasa, lagi nih, enggak. Ya, teman-teman kita juga begitu. Kadang-kadang lagi biasa-biasa saja, tahu-tahu stroke. Nah itu, kita harus hati-hati. Makanya tensi. Jadi nanti kalau sudah usia lanjut, tubuh kita itu manja, tugas-tugas sudah tidak terlalu banyak. Karena sudah tidak ada yang diperbaiki lagi, sudah tidak tumbuh lagi, udah nggak ninggiin, udah nggak ngegedein. Singkatnya sudah tidak ada rencana-rencana besar. Tubuh kita juga menyesuaikan diri, jadi makannya jangan terlalu banyak. Kalau kita kepengen harus seimbang dan harus berjarak. Contohnya musim duren. Boleh makan durian 1 biji. Waduh kepengen lagi. Nanti berapa jam 1 biji. Gak boleh sekaligus. Rambutan juga begitu. 2 biji. Nanti kepengen lagi. Berjarak. Supaya habis dulu. Jadi penumpukan dalam tubuh itu berakibat bahaya. Itu singkatnya. Apalagi gula pasir, wah itu lebih-lebih. Pokoknya usahakan, ya, yang paling berbahaya itu adalah minuman manis, itu paling berbahaya. Nomor 1 tuh, karena dia dicernanya cepat. Yang kedua, yang ada unsur manisnya. Jadi olahan, contohnya jus. Jus itu bagus, tapi kalau Anda beli di sana, digulain itu yang nggak bagus. Gulanya yang nggak bagus, jusnya bagus. Tapi kalau mau bagus lagi nggak usah di jus, karena itu diproses dalam tubuh lebih lambat. Terutama kita puasa ini, diminta untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lama dicernanya, sehingga nggak cepat lapar. Yang lama, contohnya kalau nasi merah, memang nggak enak sih. Katanya kalau Jepang makan nasi, tapi nasinya dia beda katanya. Itu unsur glikemiknya itu kurang. Memang kalau menurut kita sepak, karena manisnya kurang. Tapi itulah yang menjadikan mereka panjang umur. Ya itu. Kita harus kebanyakan orang beragama kita keyakinannya, pedenya terlalu tinggi terhadap takdir. Tidak melihat itu sebagai usaha kita. Itu kan sebabnya kita juga makan minum. Ada sebuah hadis yang menyatakan, seburuk-buruk wadah itu adalah pencernaan. Seburuk-buruk wadah. Jadi penyebab penyakit di atas 50% karena faktor makan dan minum. Jadi kita harus, dalam salah satu ayat, fal yanzur ila ta'ami. Lihat apa yang kau makan. Jadi kita harus perhatikan. Sebab kalau kita tidak teliti, yang kita makan ini sama dengan kita memasukkan racun ke dalam. Ya, maka saudara-saudara, di usia kita usahakan hal-hal yang meracuni tubuh kita hentikan. Ya, harus diperhatikan itu. Contohnya oplosan-oplosan yang dikemas, minuman manis kemasan itu sangat berbahaya. Ya, contohnya teh botol, bahaya sekali itu, manisnya itu. Pokoknya yang kemasan bukan asli lah, sebab rata-rata di dalamnya ada pengawet. Pengawet itu racun.
Usahakan minuman. Jadi nomor 1 minuman. Minuman kalau bisa air putih. Kalau harus berwarna ya kopi dan teh tanpa gula. Itu aja. Jadi yang lain-lain udah stop. Kalau mau sehat. Ada gulanya, kalau Anda gulanya sedikit nggak masalah. Termasuk madu, saudara. Saya ingatkan termasuk madu. Madu menurut informasi Allah, syifa, dia merupakan obat. Tapi persoalannya madu yang beredar ini ada gulanya. Jadi mereka yang buat kita beli madu tuh, madu-madu itu produksi yang tidak amanah. Bukan asli. Kalaupun itu asli dari lebah, lebah itu pakannya gula, keroknya itu. Yang dibudidaya, kan sekarang orang ternak. Ya, ternak madu, itu bukan asli dari alam. Pakannya itu gula merah. Ya otomatis ya memproduksi gula. Ya bukan betul-betul dari alam. Kalau yang dari alam asli bagus. Insya Allah ya. Tapi tentu mahal. Kalau saudara dapatnya murah itu curiga. Apalagi yang suka diteng-teng orang ngaku dari Baduy. Wah itu gula semua. Itu gula murni itu. Cuma dia mengandalkan penampilan aja. Kita kembali ke sini. Jadi penting buat kita ya supaya, sebab sekali lagi saya sampaikan, hidup kita ini adalah momen terbaik. Bahkan kalau menurut saya, momen terbaik lebih dari surga. Sebab surga tidak bisa merubah dunia kita. Ya kan? Surga tidak bisa merubah dunia. Tapi dunia kita bisa merubah surga. Maksudnya gimana? Kalau kita di dunia itu banyak beramal soleh, kita akan masuk surga. Nah kita surga bisa merubah dunia, kan kita nggak ke surga. Satu. Yang kedua, dewi-dewi yang ada di surga, bidadari-bidadari, yang bukan berasal dari dunia, nggak punya pengalaman. Mereka cantik, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Memang mereka seperti mutiara, dilihat indah sekali. Tapi ketika kita bersama dengan mereka, nggak punya pengalaman. Istri kita, insya Allah bersama kita masuk surga, banyak ceritanya. Jadi yang dari dunia itu akan lebih unggul. Coba aja Anda dengar cerita-cerita itu tentang bidadari, mana yang lebih baik, yang ketemu langsung, nggak belum ketemu sebelumnya dengan yang dari dunia. Bagus yang dari dunia. Kenapa? Karena mereka banyak ceritanya. Jadi ini momen yang terbaik kita harus diingat tuh. Karena momen kita di dunia ini bisa mendukung akhirat. Ya, contohnya adalah kalau Pak Arif ditanya, Pak Arif, apa Anda itu orang baik? Pasti Pak Arif bilang, tentu saja gitu kan. Tidak mungkin, waduh, saya mau orang jahat, nggak mungkin lah. Tapi Allah ya di depan publik tidak sebatas itu saja bertanya, mana buktinya? Mana saksinya? Kan kita melihat wajah yang ada. Ya kan? Siapa ya yang bisa dijadikan bukti saya orang baik? Ingat-ingat kita, pernah ngapain berbuat baik di dunia itu? Oh, ada buktinya. Pak Hilman. Nah, Pak Hilmannya nggak hadir di situ. Tapi kalau kita hadir, kenal, saya buktinya. Nah, itu. Dalam jumlah banyak, ini turut meringankan. Sama dengan pengadilan. Ya, sama dengan pengadilan. Kalau yang terdakwa itu akomodatif, ditanya jawab, ya, menerangkan sebenarnya, nah, itu pengadilan juga akan memberi keringanan. Contohnya itu, pengadilan akhirat nanti. Nah, maka kita perlu, Allah menyatakan watakunu alaihim syuhada. Kamu akan menjadi saksi-saksi. Wa yakuna rasulu syahidan alaikum.
Rasul akan menjadi saksi kita, kita akan menjadi saksi orang. Syuhada 'alan nas. Kita akan menjadi saksi. Ya. Nah, testimoni kita itu nanti menentukan berhasil atau tidak seseorang. Kita kembali ke sini. Wa quwwatul yakin wa tumanil qalbi ila Allah wa ila idati wa amrihi. Jadi dengan kita mengorbankan harta kita kemudian disembelih, itu artinya kan menghabiskan uang kita untuk orang lain. Ya, kita hanya menikmati paling banyak sepertiga. Tapi bagi kita kalau bentuk penyembelihan itu kurban, apa bagusnya makan apa gak sih? Bagusnya iya makan. Jadi yang kita kurbankan tuh wayahnya semet mah dijajal gitu. Kan kita kadang-kadang merasa, waduh saya nggak perlu makan, buat orang lain aja. Enggak, itu sunnahnya dimakan. Tapi jangan dimakan banyak gitu kan. Sebagiannya dalam bentuk sate, pokoknya menangi lah. Kalau dalam bahasa Jawa, pernah sedikit nyicipin ya dari apa yang kita kurbankan. Sunnah fakulu minha. Ada perintah Allah, makanlah sebahagiannya. Wa at'imul ba'isal fakir. Kemudian sisanya kau serahkan pada yang fakir. Kita lanjutkan. Ada ayat juga dalam surat 6. Surat 6 162. Allah menyatakan, "Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki," itu tadi nusuk. Ya, nusukku. Jadi ibadat dalam bentuk haji atau berkurban itu disebut dengan nusuk. Kalau ibadat dalam bentuk dimulai dari salam, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam namanya salat. Ya kan? Ibadat dalam bentuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain itu namanya zakat. Ibadat tutup mulut, ya. No drink, no food, no sex dari subuh sampai maghrib itu namanya saum. Ya, sesuatu yang membackup saum. Bisa nggak Anda puasa tanpa berbuka? Kan nggak bisa kan? Puasa Ramadan ini isinya bukan kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks dari subuh sampai maghrib. Tapi setelah maghribnya kan kita harus berbuka. Kita harus masak. Ya kan? Kita harus sahur, makan malam. Itu semua dihitung oleh Allah. Maka dari subuh sampai maghrib itu namanya soma. Bentuk masdarnya saum, puasa. Kalau dari maghrib sampai subuh, itu namanya koma. Koma bukan koma mau mati, bukan. Koma berdiri. Maka oleh Rasulullah, hadisnya ada 2. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Karena dia iman dan ihtisab menghadap Allah, ghufiralahu, diampuni ma taqaddama min dzambi, hal-hal yang telah lalu dari dosanya. Di hadis yang lain menggunakan redaksi qoma. Barang siapa yang berdiri, ya, man qama Ramadan, berdiri Ramadan. Maka diartikan berdiri apa? Kegiatan-kegiatan dari maghrib sampai subuh, termasuk tarawih, kan berdiri juga. Nggak biasanya, ya. Kan dilakukan 11 rakaat. Kalau Isya paling banyak berapa? 2 sebelumnya, Isya 4, 2 lagi sesudahnya. Jadi 8, ya kan? Paling banyak. Tapi kali ini ditambah didouble lagi. Maka kenapa rahasianya? Oleh Rasulullah dibuat kita banyak gerak. Dengan gerak itu buang kalori. Otomatis gulanya turun lagi. Kan habis makan tuh. Makannya kan menimbun. Kalau kita tidak sholat, itu cenderung ngantuk. Ya, habis berbuka itu cenderung ngantuk. Apalagi suasananya adem gitu. Di rumah pasang AC,
Waduh, maunya tidur. Kalau tidur ini ada penumpukan gula, makanya itu dibuat dengan keringetan. Itu pun nawar aja dawa-dawa. Sholat anunya, tarawihnya jangan panjang-panjang. Kita kembali ke sini. Wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, demi Tuhan semesta alam. Kemudian dari dalil yang lain yaitu surat 5 ayat 3. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang dikeraskan selain Allah disebut keras. Jadi uhilla itu bentuk kata kerja dari tahlil, ditahlilkan menyebut nama selain Allah. Maksudnya gimana? Disebut dengan keras nama selain Allah, itu salah satu yang menyebabkan binatang itu sembeliannya menjadi haram. Nah, pertanyaannya kemudian nanti, ya, ketika seorang muslim menyembeli, tidak ngomong apa-apa, meneng baik. Pokoknya saking banyaknya order. Contohnya tukang ayam, ya, ayamnya harus sembelih ratusan. Jadi klekek, enggak anu. Lupa nyebut gitu loh. Bagaimana statusnya? Nah, ini menjadi kontroversi. Yang dilarang di sini adalah menyuarakan nama selain Allah. Itu yang nggak boleh. Nah, kalau sekarang diem, kan tidak menyuarakan itu mah. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat. Kalau yang ideal sih menyebut nama Allah, Bismillah, ya, Allahu Akbar, sembelih. Itu yang bagus. Tapi kalau terjadi orang menyembelih lupa, menang, nggak ngomong itu, nggak ngomong ini. Nah, ini. Yang dipertanyakan lagi adalah nyebutnya apa orangnya. Tuh, itu terjadi perbedaan pendapat dari sisi fikih. Nyebutnya apa orangnya? Maksudnya gini, yang halal, kalau Anda mengatakan yang halal itu menyebut nama Allah, tidak persoalan orangnya. Nah, bisa terjadi begini. Bosnya muslim, anak buahnya bukan muslim. Ya. Contohnya namanya David. Untuk menyebut bukan muslim, ya. David, kamu potong tuh ayam. Wah, saya kan bukan muslim. Udah bismillah aja. Kan dia bisa ngomong bismillah. Apa susahnya kan? Bismillah, Allahu Akbar. Ah, boleh nggak ini? Kan kalau dari sisi ini menyembeli nama Allah disebut, tapi bukan muslim. Sebaliknya, ini dihadapkan pada yang nggak sempurna, ya. Kalau yang sempurna sih muslim menyebut gitu. Sekarang kalau bukan muslim tapi nyebut, atau muslim tapi nggak nyebut tadi, yang motong orang Islam tapi lupa, saking banyaknya tukang ayam kan bisa terjadi tuh. Yang itu disebut, yang ini enggak. Gimana status? Kalau menurut Imam Syafi'i yang penting orangnya muslim. Ya tadi jangan bilang bagusnya, ya. Kalau bagusnya itu udah nggak dipersoalkan. Orang muslim menyebut, itu bagusnya. Tapi kalau dia lupa nih statusnya gimana? Nah, menurut Imam Syafi'i yang penting orangnya muslim. Emang nggak bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini menyebabkan haram itu adalah ketika disembeli menyebut nama selain Allah. Kan dia nggak menyebut. Tidak ada kan penyebutan nama selain Allah, tidak ada. Itu yang haram. Nanti ada lagi sembelian ahlul kitab. Orang Nasrani menyembelih. Boleh nggak? Itu menurut ayat Quran boleh. Sembelian Nasrani. Asal halal menurut mereka, halal menurut kita. Sembelian Nasrani. Nah, kita kembali sini. Wal munqati', jadi yang haram itu pertama bangkai, dam, darah, daging babi, dan apa yang disebut selain nama Allah. Wal munkhaniqatu,
yang ditekek, ya, matinya itu dicekik. Wal mauqudatu, ya, apa ditanduk ya, ditanduk ya. Dan yang dicekik, wal mutaraddiatu, dan jatuh. Wan natiha, natiha ini yang tarung, sesama kambing tarung mati. Wa ma akalas sabu, dan apa yang diterkam oleh binatang buas. Nah ini selain dari 4 ini, kategori tadi kalau dikumpulkan ada 10. Lebih dari 5, 6, 7, sampai 10 itu masuk kategori maitah. Ya. Nah, bagaimana dengan binatang yang ketabrak? Itu juga terjadi khilaf, ketabrak. Ya, ditabrak mobil maksudnya. Jadi kalau kira-kira nggak disembelih, dia hidup. Kita sembelih, halal hukumnya. Tapi kalau nggak disembelih, dia mati, itu tidak halal. Kan orang kalau ayam mending, kalau kerbau itu kan sayang. Waduh, puk, ditabrak truk gitu. Ya, truk lagi lewat, dia melintas, atau ditabrak kereta. Gimana tuh? Kira-kira kalau didiamin dia masih hidup. Disembelih itu boleh. Ya, contohnya gitu. Contohnya cacat tapi dia masih hidup. Boleh. Ya sama dengan inilah, minyak 1 drum kemasukan tikus, mati di situ. Bolehkah minyak itu dikonsumsi? Ya, terutama minyak curah ya. Minyak curah, pernah nggak lihat minyak curah? Ada toko-toko tertentu yang minyaknya dijual tanpa bungkus, curah namanya. Nanti kita beli baru diliterin sama dia. Itu kalau terbuka lebar, bisa saja binatang masuk. Contohnya cicak, kan dia mah gurih kan? Atau tikus, karena tikus baunya kan. Ini dari sisi amanah, pasti mereka jual tuh. Kalau masih 1 drum masuk tikus, menang baik lah. Ya kan? Langsung dijual murah mungkin. Tapi kita nggak boleh bersangka ya. Jadi kalau kita nyata lihat, kita lebih baik hindari. Kita lanjutkan. Illa ma dzakkaitum, kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Nah ini. Wa ma akala sabu, sama dengan ketabrak tadi, apa yang diterkam oleh binatang buas. Ya, diterkam binatang buas, cacat dia. Tapi sempat disembelih. Illa ma dzakkaitum, kecuali yang kamu sembelih. Nah, itu halal hukumnya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Disembelihnya benar, tapi sudah dipersembahkan untuk berhala, untuk sembahyang, sajian. Nah, ini turun dari sajian, haram hukumnya. Walaupun penyembelihannya dilakukan oleh muslim, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meskipun. Tapi kalau sudah persembahkan, itu tidak boleh. Bukan binatang saja, apa saja. Contohnya buah nih, ya, apel, jeruk, yang sudah turun dari meja sajian, itu tidak halal buat muslim. Sementara itu dimakan oleh orang Banten. Orang Banten sana, bukan Banten kita. Banten sono, yang ada kelenteng itu. Kalau udah musim sembahyang, buah yang turun buat sajian itu bisa 2 mobil box. Kemana itu buah? Ya mereka juga nggak mau makan. Si penyajinya itu ya, dia kan orang kaya rata-rata. Wah, itu dibagi-bagi di daerah sekitarnya. Masyarakat Banten sana, Banten Kesultanan. Dan sebelahnya wihara tuh. Wihara tuh saya lihat makin hari makin besar. Menandingi Masjid Agungnya. Wa minas sunnah, sementara sunnah an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la'anallahu man la'ana walidihi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dan Allah melaknat orang yang menyembelih
untuk selain Allah. Menyembelih bukan untuk Allah ya maksudnya ya. Wala anallah man awa muhtisan. Allah melaknat orang yang mengakomodasi ya, memberikan tempat tinggal kepada muhtis. Muhtis itu kan ahli bid'ah. Ya ahli bid'ah pun jangan diberi akomodasi. Tapi kita harus tahu betul ahli bid'ah ini sengaja apa enggak. Kalau dia karena faktor kebodohan, ya seperti hal-hal yang dipromosikan di seputar Sya'ban ini. Heboh orang-orang. Ya, sepanjang yang saya tahu, isi riungan yang paling mewah bulan Sya'ban. Isi berkat atau orang itu. Berkat tahu nggak? Nasi yang dibagi habis itu paling mewah di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan-bulan lain? Kalau bulan-bulan lain banyak nasinya, sayurnya dikit. Tapi kalau bulan Sya'ban ini sayurnya banyak, nasinya dikit. Kenapa? Kok bisa berbeda? Karena ada keyakinan. Ya, di bulan Sya'ban ini tutup buku. Tutup buku. Jadi kita ingin mengakhiri penutupan buku dengan warna-warna biru. Nilainya, kalau istilah rapot, biru. Sedekah. Dosanya banyak, tapi akhir catatannya biru. Ganti buku malaikat bulan Sya'ban. Merah, 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 ujungnya biru. Dengan sedekah. Kasih makan. Itu keyakinannya yang tidak punya dasar. Tidak ada dasarnya. Tapi karena ini didukung oleh Anda akan lihat di mana-mana ya, dipromosikan bacaan-bacaan termasuk sholat raghaib, itu semua tidak punya dalil yang kuat. Ya, kita jawabannya kerok sih. Namanya nggak ngaji ya. Jadi ada info langsung ditelen, info ditelen. Susah. Jadi udah. Nanti kalau di akhirat, apa amal baik yang pernah kamu lakukan? Dia nyebut sholat contohnya di bulan Sya'ban. Yang suruh siapa? Yang suruh sampean ngerjain itu siapa? Kan kita merasa ini berbuat baik kan? Waduh, saya kalau udah ngasih di bulan Sya'ban mewah. Yang suruh siapa? Jadi bukan berarti memberi makan itu tidak baik. Memberikan baik. Tapi kalau kita memomenkan yang tidak dimomenkan itu yang tidak boleh. Contohnya ziarah. Habis lebaran ziarah. Atau mau besoknya Idul Fitri ziarah. Boleh nggak? Tergantung niatnya. Tergantung. Ya, contohnya kalau ada tamu dari jauh berkunjung ke kuburan, jangan dianggap bid'ah karena dia sempatnya itu. Kan sembari mudik. Kampungnya Pangurawi, dia kebetulan mudik. Nah, hari yang lain aja, yang lain nggak sempat. Sempatnya itu. Pas lagi ke sini, dia tengok kuburan. Jadi nggak bisa semena-mena kita mengatakan bid'ah. Tapi kalau kita punya keyakinan, ini yang nggak boleh, bahwa waktu itulah waktu yang bagus, padahal tidak ditentukan oleh syariat, itu yang tidak boleh. Sama dengan salaman habis sholat. Kalau kita beranggapan salaman itu bagian dari kesunahan, memang habis salam tuh sunahnya salaman, gitu kan? Itu yang tidak boleh bid'ah. Tapi kalau kita nengokkan, ada di sini salam, nggak masalah itu karena spontanitas. Nggak ada kaitan dengan sholat, nggak ada kaitan dengan ritual, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita beranggapan satu paket, seperti yang terjadi di banyak tempat, ya kan? Kadang-kadang mengganggu benar, orang lagi zikir begini. Saya mah sengaja, saya diam aja. Yang kanan, yang kiri nyolek-nyolek, diam. Begitu saya bangun, saya langsung sholat. Kan dia nggak bisa ganggu. Kalau Anda ada di tempat yang suka begitu, caranya adalah setelah salam langsung sholat. Zikir sebenarnya astagfirullah, langsung sholat. Dia nggak bisa ganggu. Nggak mungkin lagi sholat dicolekin buat salaman. Nggak mungkin. Ya, itu caranya begitu. Tapi itulah, itu tidak akan tepat menghentikan itu kecuali dengan pengajian. Karena mereka nggak ngaji. Susahnya begitu. Itu ada buku As-Sunnah wal Bid'ah. Sunnah dan bid'ah itu ada salah satunya itu.
Jadi membiasakan setelah salam itu salaman. Tiap salam, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Kanan, belakang, kiri. Itu tidak dianjurkan. Kita kembali ke sini. Wala'anallah man ghayyara manal ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah patok. Kalau kita punya sawah, nggak suka ditengok, lama-lama sempit. Patoknya berubah. Ya. Sawah orang makin lebar, sawah kita makin sempit, jarang ditengok. Maka harus dipatok. Kalau bisa pakai GPS. Surat-suratnya lengkap. Sebab kalau nggak ditengok, lama-lama sempit. Perasaan dulu lebar. Itu dia merubah galengan namanya. Ngambat galeng namanya. Galengnya dipindah, tadi di sini pembatas, pindah ke sini. Punya orang diembat sama dia. Lama-lama sempit. Punya dia lama-lama lebar. Ini Allah akan melaknat. Salah satu yang dilaknat itu. Dari Abdullah bin Umar, anna nabiyya laqiya Zaid bin Amr min Nufail bi asfal baldah qabla ayan sila ala nabi al-wahyu. Faqaddimat ila nabi safaratun fa aba ayyakula minha. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar, Nabi berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail di satu tempat, ya, di bukit yang rendah namanya Baldah. Sebelum turun wahyu, di sana Rasulullah dijamu. Saat dijamu, Rasulullah menolak daging yang disediakan. Summa qala Zaid, inilah su'akil mimma tazbahun ala ansabikum. Lalu wakil dari Rasulullah mengatakan, kami tidak makan sembelian yang kalian sajikan buat berhala, kata temannya, ya, untuk menyampaikan sikap Nabi ini. Kenapa nggak makan? Kami nggak mau makan. Karena Nabi bersama temannya tamu. Terus wala aqulu ila ma dzukira ismallah alaihi. Dan Nabi tidak akan makan kecuali sembeliannya itu disebut nama Allah. Wa inna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisy dzabaihahum wa yaqulu asyatu khalaqallah. Sementara Zaid ini tipe orang yang mencela orang Quraisy, ya. Dia tidak mau makan sembelihan. Dia sudah, jadi ada kelompok orang tertentu, terutama di kalangan agama Buddha, dia nggak mau makan binatang, makannya tanaman aja, ya. Mereka nggak mau makan binatang karena binatang itu makhluk Allah. Jadi kalau kita sembeli berarti kita sudah mendahului umurnya. Jadi yang dimakan gimana? Yang mati berarti. Kalau kita kan masih hidup dihilangkan nyawanya. Ini menurut mereka zolim. Menurut mereka. Jadi kalau kita nggak ada aturan juga bakal begitu. Ya. Wa anzalallaha minas sama ma. Langit menurunkan hujan. Wa ambatal minal ardi summa dzadbahunaha ala ghairi bismillah. Ingkaran lidzalika wa idzaman. Nah, jadi maka turun ayat ini pernah Rasulullah disajikan, ditanyakan, saya sembelih di sana. Lah di sana ada patung nggak? Nggak ada. Oh, saya menyembelih itu memang khusus buat Anda. Maka baru oleh Rasulullah dimakan. Jadi artinya ada sahabat yang bertanya, saya boleh nggak menyembelih sembelihnya di sana? Rasulullah bertanya, di sana ada patung nggak? Nggak ada, sana nggak patung, aman. Nah, berarti boleh. Jadi artinya walaupun dengan bismillah, kalau di situ ada situs-situs yang mengarahkan kepada pemujaan, sebaiknya jangan. Ya terkenal lah di situ ada pemujaan. Itu sebaiknya jangan di situ, sebab nanti akan ada kesan ini disembeli buat itu. Gitu. Ya, umat Islam ini ingin bersih, gitu, aman dari segala hal. Nah itulah hadirin, karena waktu kita terbatas, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih cukup panjang ya, tentang nyembelih. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkannya menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.